Selamat pagi buat kita semuanya. Welcome back to my channel Wilson Motovlog. Oke. Meanwhile, suasana pagi ini sangat cerah. Ada air. Teman-teman, di hari ini sepertinya saya sudah harus ini lagi ya, nge-vlog lagi dan membahas mengenai pelajaran Alkitab. Karena video sebelumnya ya itulah ya, ada video senam-senam, orang tua saya minta supaya di videoin, kemudian di-upload ke channel YouTube saya. Bicaranya agak setelah udah dapat jalan bagus aja lah. a few moments later. Baiklah, sudah ketemu jalan bagusnya. Sekarang kita bisa membahas sharing ya. Kemarin sharing kemarin yang terakhir itu mengenai Kejadian pasal 2. Sangat baik ya pelajaran yang kita dapat. Dan pada saat ini saya akan sharing mengenai pelajaran apa yang kita bisa dapat di dalam Kejadian pasal 3. Baiklah, Kejadian pasal 3. Di Kejadian pasal 3 ini, oh ya, sebelum lanjut menonton video ini, teman-teman silahkan membaca Kejadian pasal 3 seluruh ayatnya. Oke, kalau sudah dibaca, Kejadian pasal 3 ini bercerita tentang kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu pada saat mereka memakan buah larangan yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Adam dan Hawa memakan buah tersebut, yang tentu dengan penggodaan setan ya, yang mengambil bentuk dalam wujud ular. Pertama, dia mempengaruhi Hawa kemudian memakannya, dan Hawa memberikan buah itu kepada Adam, dan Adam juga ikut memakannya. Akhirnya mereka telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi seperti yang telah kita ketahui, bahwa mereka tidak langsung mengalami kematian kekal pada saat itu juga. Yang terjadi adalah ya, hukuman kematian kekal telah berlaku. Namun hukuman kematian kekal ini ditangguhkan karena apa ya? Dan bagaimana kira-kira, di mana petunjuk yang menjelaskan bahwa hukuman kematian kekal itu ditangguhkan dari manusia, dari Adam dan Hawa? Nah, pada saat ini saya hanya ingin berfokus kepada Kejadian 3 ayat 15. Sekali lagi, Kejadian 3 ayat 15. Aduh, ini ngomong-ngomong ngapain sih? Yang naik sepeda motor ini nempel terus di belakang truk.
Oh ya, kita lanjut lagi. Di Kejadian 3 ayat 15. Di Kejadian 3 ayat 15 dituliskan bahwa Allah ingin mengadakan permusuhan. Kejadian 3:15 ini yang berbicara adalah Allah sendiri ya. Isinya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan keturunannya. Nah, pada saat Allah berbicara ini, dia berbicara kepada ular itu. Itulah setan ataupun iblis. Jadi keturunan iblis dengan keturunannya, yang dimaksudnya di sini adalah Hawa ataupun mewakili manusia. Jadi keturunanmu, kemudian nyanya itu mewakili manusia. Dan yang kedua adalah keturunanmu akan meremukkan tumitnya, sedangkan keturunannya atau manusia akan meremukkan kepalamu. Nah, kedua hal inilah yang saya secara pribadi ingin bagikan ataupun sharing. Jadi kembali ke poin yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Tentunya kita mengetahui bahwa Allah itu mencintai kedamaian. Tetapi di sini dituliskan Allah mau membuat permusuhan. Tetapi kita harus memahami permusuhan yang bagaimana yang diciptakan oleh Allah ini. Tentunya permusuhan yang diciptakan oleh Allah bukanlah seperti permusuhan yang pada umumnya kita ketahui, sebuah permusuhan yang didasari atas dasar tidak suka, benci dan sebagainya. Nah, permusuhan yang diciptakan oleh Allah ini bukanlah permusuhan atas dasar Allah membenci, tetapi ada hal yang tidak terelakkan, yang tidak terhindarkan, sehingga permusuhan ini harus terjadi. Tapi sekali lagi, permusuhan yang bagaimana? Untuk mengetahui permusuhan yang bagaimana, permusuhan yang seperti apa, kita harus mengetahui terlebih dahulu permusuhan ini secara khusus terjadi antara siapa pihak yang sedang bermusuh ini. Nah, kita harus mengetahui itu supaya kita mengetahui permusuhan yang bagaimana ini. Jadi kita harus lihat siapa tokoh secara khusus, dua tokoh di dalam permusuhan ini. Saya sendiri sumbernya ataupun referensi dari sharing saya ini dalam membahas ayat 15 ini, saya ambil dari buku Alpha dan Omega jilid 1, tulisan Nyonya White. Permusuhan ini terjadi adalah antara Lucifer atau pihak setan itu sendiri dengan Yesus Kristus. Kenapa permusuhan ini harus terjadi? Karena memang ada yang namanya dosa. Dan karena ada dosa, Allah tentunya ingin menyelesaikan masalah dosa ini. Ya, Allah ingin menyelesaikan masalah dosa ini. Dan oknum yang dapat menyelesaikan masalah dosa ini adalah
Allah itu sendiri. Kenapa seperti itu? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Sekali lagi, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Yang dilanggar di sini adalah hukum Allah. Hukum Allah itu adalah tentunya diciptakan oleh Allah sendiri, dibuat oleh Allah sendiri. Dan hukum Allah itu sama sucinya dengan sosok Allah itu sendiri. Sekali lagi, hukum Allah itu sama sucinya dengan sosok Allah itu sendiri yang membuat hukum tersebut. Baiklah, apa hubungannya? Kenapa saya menekankan hal tadi? Karena pelanggaran itu, yaitu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, yang sucinya hukum itu sama seperti sucinya Allah sendiri. Atas dasar inilah hanya oknum yang memiliki level ataupun kesucian yang setara dengan hukum itu yang dapat menyelesaikan, menghapuskan dosa tersebut. Yang tentu itu adalah Allah itu sendiri. Hanya Allah lah, hanya pembuat hukum itulah yang kesuciannya setara dengan hukum tersebut. Sehingga kalau di pihak setan tadi dialah asal mula dosa, maka di pihak yang berlawanan yang dapat menyelesaikan masalah dosa hanyalah Allah itu sendiri. Dan kita percayai bahwa Allah kita adalah satu tetapi dalam 3 pribadi, Bapa, Anak ataupun firman-Nya, kemudian Roh Kudus ataupun Roh-Nya. Dan dari 3 pribadi tersebut ada satu pribadi yang secara langsung turun ke bumi untuk menyelesaikan masalah dosa, harus melalui kematiannya. Itulah Yesus Kristus. Nah, jadi sampai poin ini kita telah mengetahui permusuhan antara siapakah ini, yaitu permusuhan antara setan atau iblis sebagai asal mulanya dosa, yang bermusuhan ataupun berlawanan dengan Yesus Kristus, satu-satunya oknum yang dapat menyelesaikan masalah dosa, yang dapat menghapuskan dosa. Jadi permusuhan ini terjadi antara setan dengan Yesus Kristus secara khusus. Nah, sampai sini kita telah mengetahui ya. Jadi memang permusuhan ini bukan permusuhan yang biasa yang kita pahami, tetapi ini adalah permusuhan untuk menyelesaikan masalah dosa yang tidak terhindarkan, sehingga memang mesti ada permusuhan yang seperti ini. Oke lah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, A few moments later. poin yang kedua, keturunanmu akan meremukkan tumitnya, sedangkan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Kenapa di pihak setan yang remuk adalah kepalanya, sedangkan di pihak Yesus Kristus yang remuk adalah tumitnya?
Kenapa berbeda ya? Kenapa? Ya, sekali lagi, kenapa yang setan yang remuk adalah kepalanya, sedangkan di pihak Yesus Kristus yang remuk adalah tumitnya. Sumber saya masih berasal dari Alpha Omega jilid 1 yang ditulis oleh Nyonya White. Pertanyaannya dulu dari saya kepada teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini. Pertanyaan saya seperti ini: kalau ada makhluk hidup ataupun kalau ada makhluk hidup seperti hewan atau manusia, kalau kepalanya remuk, sekali lagi, kalau kepalanya remuk oleh karena sebuah serangan yang mengakibatkan kepalanya remuk, pada umumnya, ya saya bertanya pada umumnya ya, pada umumnya, apakah makhluk hidup tersebut, apakah itu hewan, apakah itu manusia, jikalau kepalanya sudah remuk, apakah dia akan mati atau masih dapat bertahan hidup? Sekali lagi saya bertanya pada umumnya. Dan jawaban yang paling masuk akal adalah makhluk hidup tersebut akan mati. Karena bagian kepalanya telah remuk. Ya, itulah saya rasa kemungkinan yang paling masuk akal. Jikalau makhluk hidup, apakah itu hewan, manusia, kepalanya yang remuk, maka kemungkinan terbesar dia akan mati. Serangan yang meremukkan kepalanya kemungkinan besar membawa kematian kepadanya. Yang kedua, ini berlawanan lagi. Jikalau makhluk hidup menerima serangan yang mengakibatkan tumitnya remuk, apakah itu hewan, apakah itu manusia, kemungkinan terbesarnya apakah dia akan mati atau masih dapat bertahan hidup. Sekali lagi, jikalau makhluk hidup seperti manusia ataupun hewan menerima luka, menerima serangan yang membuat tumitnya remuk, apakah dia akan mati atau masih dapat bertahan hidup? Dan jawaban ataupun kemungkinan yang paling masuk akal adalah dia masih dapat bertahan hidup, atau makhluk hidup tersebut masih dapat bertahan hidup. Mengapa demikian? Karena memang yang remuk adalah tumitnya. Ya, pada umumnya kalau kita bayangkan ya, makhluk hidup, apakah itu manusia ataupun hewan, kalau tumitnya yang remuk, ya kemungkinan besarnya pada umumnya itu tidak akan membawa kematian kepadanya, tapi masih dapat bertahan hidup. Nah, baiklah, apa hubungannya dengan Kejadian 3 ayat 15 tadi? Di dalam permusuhan antara Yesus Kristus dengan setan, mereka sama-sama menerima serangan. Dua pihak ini sama-sama menerima serangan, tetapi akibatnya berbeda. Yang satu
kepalanya yang remuk, itulah setan. Yang satu tumitnya yang remuk, itulah di pihak Yesus Kristus. Itu artinya di pihak setan dia mengalami serangan, tetapi serangan itu juga yang telah meremukkan kepalanya akan membawanya kepada kematian yang kekal, kesudahan yang kekal. Tetapi berbeda dengan apa yang dialami di pihak Yesus Kristus. Sama juga di pihak Yesus Kristus, bukannya tidak menerima serangan. Di dalam permusuhan itu Yesus Kristus juga menerima serangan, tetapi serangan itu mengakibatkan tumitnya yang remuk. Tetapi bagaimanapun serangan ini yang digambarkan sebagai tumit yang remuk tidak membawa kematian atau kesudahan kekal bagi Yesus Kristus ataupun di pihak Yesus Kristus. Dan secara spesifik, kepala yang remuk dan tumit yang remuk, kira-kira peristiwa ini terjadi di mana kira-kira? Ataupun terjadi saat kapan? Yang saya baca dalam Alfa Omega Jilid 1, peristiwa ini secara khusus terjadi pada saat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Pada saat itu, ya, Yesus Kristus mengalami yang namanya serangan. Dia mati. Tetapi kematian tersebut tidak membawa kematian kekal kepada Yesus Kristus. Pada saat Yesus Kristus mati, tidak membawa kematian kekal kepada Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya, pada saat itu juga kematian Yesus Kristus di kayu salib sebenarnya adalah bentuk serangan yang sangat mematikan kepada setan itu sendiri. Karena apa? Karena pada saat Yesus Kristus mati di kayu salib, pada saat itu juga lah masalah dosa berakhir. Kematian kekal dari dosa dari setan telah berakhir. Ya, di titik inilah bisa sangat dipastikan bahwa kekalahan kekal telah dialami oleh setan. Baiklah, apakah aplikasinya bagi kehidupan kita saat ini? Aplikasinya adalah di pihak manapun kita berada, apakah kita berada di pihak setan, apakah kita berada di pihak Yesus Kristus, kehidupan tidak akan pernah mudah. Kehidupan tidak akan selamanya mudah. Kehidupan tidak akan selamanya bahagia. Ada kalanya kesusahan itu datang. Karena apa? Kita harus mengingat, kita hidup dalam ruang lingkup permusuhan antara Yesus Kristus dan setan. Kalau kita mau hidup, kalau kita mau berada di pihak setan ataupun di pihak iblis, ya sama-sama menerima serangan. Tetapi seperti setan mengalami kesudahan yang kekal, maka setiap pengikutnya pun juga akan mengalami kesudahan yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada setan, yang melakukan keinginan setan dan menolak Yesus Kristus, menolak percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesudahan yang kekal. Tetapi sebaliknya lagi, jika kita memilih berada di pihak Yesus Kristus, kita menerima, kita percaya kepada Yesus Kristus, ini juga tidak menjadi jaminan bahwa hidup kita akan selamanya bahagia. Ya, ini tidak akan menjadi jaminan sama sekali.
Karena apa? Ya kita harus tetap mengingat bahwa kita hidup dalam ruang lingkup permusuhan. Pasti ada yang namanya ujian, pencobaan ya. Mengikuti Yesus Kristus tidak selamanya bahagia, tidak selamanya senang, tidak selamanya mudah. Ada kalanya pencobaan itu datang, ada kalanya ujian itu datang, bahkan penderitaan itu datang kepada kita. Tetapi seberapa besar pun penderitaan, cobaan, ujian yang kita alami, penderitaan itu, ujian itu, semua kesusahan itu tidak akan membawa kita kepada kematian kekal, melainkan seperti Yesus Kristus tidak mengalami kematian kekal, tetapi mengalami hidup yang kekal. Maka setiap pengikutnya pun, setiap orang yang percaya kepadanya pun akan menerima hal yang sama. Itulah kehidupan yang kekal ya. Jadi demikianlah ya, saya kira pelajaran yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada teman-teman yang menonton video ini. Ingat bahwa kita dalam ruang lingkup permusuhan, memilih antara hidup dalam dosa atau hidup dalam karunia Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Jikalau kita berada di pihak setan, kita akan mengalami kematian yang kekal. Tetapi sebaliknya, jikalau kita berada di pihak Yesus Kristus, yang memang tidak terhindarkan juga dari penderitaan, tetapi pada akhirnya kita akan menerima kehidupan yang kekal sebagai upahnya. Seperti judul dari video ini, selain saya ingin membagikan atau sharing mengenai pelajaran Alkitab, saya juga ingin memberikan informasi ya, informasi mengenai giveaway ya. Giveaway kecil-kecilan. Berbagi itu indah ya. Meskipun berbaginya tidak dalam jumlah yang besar atau pemberian yang besar ya. Giveaway yang saya mau adakan di channel Wilson Motovlog ini, saya tidak akan terangkan secara rinci di video ini, tetapi saya akan terangkan di video yang selanjutnya. Oleh karena itu, tonton terus video ini, terlebih lagi video yang selanjutnya, karena di video yang selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana giveaway yang saya mau adakan. Giveaway-nya ataupun hadiahnya tidak langsung berjumlah yang begitu besar ya, kecil memang jumlahnya, tetapi saya yakin ini akan bermanfaat. Yang penting bermanfaat lah ya, sekecil apapun itu, yang penting bermanfaat. Jadi jangan lupa terus tonton video di channel ini. Saya ucapkan kepada kita selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu.